Oke, udah ada 39 Pablo yang gabung. 38. Pablo? Halo? Masih ngopi ya? Ini cikistik. Cikistik lagi. Keju stick. Keju, hebat. Keju. Dan pintar Pablo. Bukan ciki, keju. Di sini itu ada kerupuk. Enak ini. Kerupuk kulit. Kalau di Jawa namanya kerupuk rambak. Kerupuk apa? Kerupuk kulit. Oh. Kalau di Jawa namanya kerupuk rambak. Terbuat dari sapi kulitnya. Dorok-dok kalau di Bandung tuh Pablo. Ya, dorok-dok. Cuma kalau di Bandung itu sisa dari ini buat sepatu itu. Makanya warnanya hitam-hitam. Dorok-dok tuh enak Pablo. Disatuin sama bakso sama mie. Dimulai aja. COVID. Menit, 4 menit lagi kita mulai ya. Oh, ini atas nih. Selamat datang nih, Mas. Kalau mana, Bang ya, Bang Abdul Ghafur dari Makassar. Ada Mas Randi di Dimek Makassar. Salam buat teman-teman di Dimek Makassar. Ya. Pak Nurdinnya kemana? Mana Pak Nurdinnya? Pak Nurdin lagi ada acara katanya. Lagi umroh. Lagi ada kesibukan. Tadi ada info. Wah bener Pak Bro. Pak William Hari, buka dong kameranya. Ya. Buat teman-teman boleh buka kameranya, diskusi boleh. Iya. Siapa tahu ketemu di jalan nanti nggak. Tanya-tanya Pak, ini apa pembahasannya? Pak William tanyanya nggak perlu selalu di chat, bisa dibuka kameranya, nanya langsung gitu kan. Buka lagi ininya, Pablo. Suaranya. Tes. Nah, udah. Oke, kita mulai aja ya, Pablo. Oke. Langsung Pak Aib dulu aja, nanti saya ini kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar hari ini, Rabu tanggal 25 Januari 2023. Seperti biasa, Dimex selalu mengadakan webinar dari Senin sampai Kamis, terbuka untuk umum. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk berbagi ataupun sharing dengan ilmu yang ada dengan Bapak Ibu di luar masyarakat, di luar sana, agar bisa merubah paradigma masyarakat tentang pandangan bisnis trading forex. Baik, sekarang kami cuma berdua nih. Yang satunya mohon maaf Bapak Nurdinnya mungkin lagi ada kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi saya dan Pablo mewakili untuk webinar malam ini. Baik, tema di webinar malam ini adalah cara mengatasi psikologis trading yang terganggu. Kita masih bahas tentang dasar-dasarnya dulu, fondasi dalam trading, sebelum kita nanti mungkin ke depannya kita akan bahas teknikal, analisa, atau dan lain-lainnya. Kita menghabiskan materi ya tentang dasar ataupun fondasi yang harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu. Psikologis trading, money management itu yang harus diperhatikan juga. Baik, udah muncul ya? Sudah. Muncul ya, ini ya cara mengatasi psikologis trading yang terganggu.
saya membuat 3 poin, rangkumannya 3 poin saja. Inti-intinya mungkin nanti selanjutnya akan dirangkum ataupun akan ditambahkan oleh Pak Abdul yang lebih paham tentang psikologis. Baik, cara mengatasi psikologis trading yang terganggu adalah poin yang pertama, yaitu kita jangan panik. Ya. Salah satu yang menyebabkan seorang trader mendapatkan kerugian adalah munculnya rasa panik dan kemudian timbul rasa takut dalam diri. Panik merupakan musuh terbesar yang dialami oleh semua trader. Jadi rasa panik itu berbagai macam ya, berbagai macam di dalam trading. Ada rasa panik di saat kita mau open posisi, ada rasa panik di saat kita terfloating, ada rasa panik di saat misalkan tidak mendapatkan profit, banyak hal rasa panik itu. Nah, di sini seorang trader latih diri kita untuk tenang dalam segala hal dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan yang tak menentu. Dengan begitu kita akan lebih rasional dan akurat dalam menganalisa pasar. Jadi rasa panik itu efeknya, dampaknya sangat besar sekali dalam kita memulai ataupun memulai masuk pasar atau akan open posisi ataupun transaksi. Itu dampaknya akan besar. Jadi di awal kita sudah panik, ke depannya pun ya akan tidak nyaman dalam kita transaksi apapun trading. Jadi rasa panik itu harus dihilangkan perlahan, tidak harus langsung jalan, tapi coba Bapak Ibu yang mungkin yang benar-benar masih newbie, bahkan yang sudah expert pun ya rasa panik itu ada. Tetapi rasa panik itu bisa dihilangkan kalau misalkan kita tradingnya sudah teratur, sudah terplanning. Artinya rasa panik itu bisa dihilangkan kalau kita sebelum masuk pasar satu sudah menganalisa, entah itu secara teknikal, entah itu secara fundamental, pergerakan pasar yang kita analisa akan bergerak menurut strategi kita ataupun akan berjalan kemana sesuai yang kita analisakan. Nah, setelah itu semua analisa kita sudah memperhitungkan tentang keuntungan ataupun kerugian yang akan didapat nanti di saat kita sudah open posisi. Jadi rasa panik itu dihilangkan secara perlahan dengan kita sebelum masuk pasar sudah terplanning trading kita, sudah terplanning, sudah membuat trading plan kita akan seperti apa. Itu akan meminimalisir atau bahkan menghilangkan rasa panik yang biasanya ada di dalam diri seorang trader. Baik, poin yang kedua adalah perhatikan money management. Salah satu faktor yang membuat kerugian trading semakin tak terkendali adalah kurangnya mempelajari money management. Kebanyakan trader justru sering mengabaikan hal ini, terutama saat trading di keadaan yang sedang buruk. Strategi trading sebagus apapun justru tidak akan berguna apabila kita tidak menyadari betapa pentingnya money management. Sudah dijelaskan beberapa puluh kali, mungkin bukan di saat webinar kami, tapi webinar sebelumnya pun sudah dijelaskan money management itu sangat penting dan perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Jadi jangan menganggap sepele perhitungan money management. Jadikan money management sebagai inti dan aktivitas trading. Dengan menerapkan money management berarti kita telah mengamankan pengaturan dana trading kita dari rasa takut dan rasa panik yang menghantui kita saat trading di keadaan yang buruk. Ini jadi balik lagi ke poin pertama, money management ini bisa membantu ataupun bisa menghilangkan rasa takut, rasa panik yang tadi dijelaskan di poin awal dengan money management. Yang tadi saya jelaskan, dan kita udah punya trading plan, artinya trading plan itu sudah teratur, menganalisa, open posisi, dan mengatur money management yang akan kita gunakan itu akan menghilangkan rasa takut, panik, dan hal-hal yang lainnya di saat kita akan masuk ke pasar. Yang ketiga adalah tentunya ini pun buat diri saya sendiri, bahkan Bapak dan Ibu pun jangan lupa selalu belajar. Pada dasarnya belajar trading forex menjadi kunci yang akan membawa kita pada kemajuan secara bertahap. Mengapa begitu? Dengan konsisten kita belajar, kita akan terus-menerus melakukan evaluasi dan melihat kondisi apa yang mengakibatkan kita mengalami kegagalan dalam trading.
agar kedepannya kita bisa menghindari kerugian akibat kesalahan-kesalahan yang sama. Nah, ini digarisbawahi akibat kesalahan-kesalahan yang sama. Seorang trader itu kadang sudah tahu kesalahan itu, tetapi sering dilakukan dengan gaya ataupun dengan konsep caranya seperti itu. Jadi melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan bukan menjadi evaluasi, malah terus dicoba. Padahal plan ataupun cara trading, bahkan konsep trading itu banyak sekali. Jadi di saat trading berikutnya kita juga sudah paham dan bisa menentukan sikap saat mengalami trading di keadaan yang buruk. Jadi kalau misalkan yang tadi pertama sudah kita membuat trading plan, terus kita sudah membuat jurnal trading, nah itu tuh menjadi bahan pembelajaran kita. Pembelajaran kita apa artinya kenapa misalkan hari ini kita mengalami kerugian, terus kita bisa profit, itu dievaluasi juga. Meskipun kita mendapatkan profit, misalkan 1 bulan ini mendapatkan profit, terus dievaluasi. Jangan sampai sudah profit tidak dievaluasi. Jadi dievaluasi. Jadi evaluasi itu bukan saat kita rugi, tapi di saat kita untung pun evaluasi juga. Konsep yang kita gunakan bisa membuat kita profit konsisten, dievaluasi. Semakin meningkatnya bagaimana, bisa semakin meningkatnya lagi sehingga mendapatkan profit yang konsisten. Dan kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi sebelumnya itu pun akan lebih kita evaluasi lagi. Jangan sampai kesalahan, artinya jangan masuk ke lubang yang sama lah. Udah tahu salah, cara tradingnya, konsep tradingnya, manajemen dan lain-lainnya, kita masih menggunakan cara yang sama. Ataupun cara yang sudah kita gagal, dicoba lagi. Coba lagi. Jadi di evaluasi terus tentang profitnya, tentang cara tradingnya, tentang kerugiannya. Ingat, kerugian itu tidak bisa dihilangkan dalam bisnis apapun, tapi bisa kita minimalisir. Jadi 3 poin itu yang menurut saya penting dalam mengatasi psikologis agar trading kita tidak terganggu. Psikologis trading yang terganggu. Jadi dasar-dasar itu, pondasi itu yang harus diperhatikan buat Bapak dan Ibu agar trading kita nyaman. Jangan takut rugi, jangan takut kita kena stop loss. Itu kita harus berteman. Di seminggu yang kemarin saya udah bahas, kita harus berteman dengan kerugian. Bukan berarti harus rugi, enggak. Tetapi harus bisa menerima kalau misalkan kita kena stop loss. Itu sangat wajib. Jadi trading pun akan nyaman. Saat kita open posisi, sudah trading sudah menggunakan stop loss dan take profit, ya sudah. Apa yang harus kita pantengin di dalam chart ini? Karena apa? Karena sudah terplan cara trading kita, kerugian kita di berapa, keuntungan kita di berapa, ya sudah. Biarkan. Toh nggak akan nambah ataupun nggak akan berkurang kalau misalnya kita sudah menetapkan garis keuntungan ataupun garis kerugian itu. Jadi 3 poin itu mudah-mudahan bisa merubah ataupun bisa membuka pola pikir Bapak Ibu yang sedang berbisnis trading forex ataupun yang mau terjun ke bisnis trading forex ini. Harus diperhatikan psikologis, manajemen, dan hal-hal yang lain itu sangat diperhatikan sebelum kita lari, sebelum kita loncat ke teknikal, sebelum kita loncat ke analisa teknikal dan fundamental. Jadi itu harus dipahami tentang fondasi psikologis manajemen agar tidak terganggu dalam trading. Kayak gitu mungkin dari saya tentang 3 poin pembahasan cara mengatasi psikologis trading yang terganggu. Mungkin materi selanjutnya dan lebih lengkap lagi akan dibawakan oleh Bapak Abdul Kamim selaku Kepala Cabang Didimex Pekanbaru. Untuk kesempatan waktu saya persilakan Pak Abdul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat, padat ya. Iya dong. Berisi ya kan. Oke. Ini bisa ditutup dulu ini apanya Pak Aib. Iya bentar. Oke. Tadi sudah disampaikan ya. Ada 3 poin. Ya, ini menjadi istilahnya catatan tersendiri buat teman-teman. Saya hanya melanjutkan dan melengkapi. Nanti kita sharing sama-sama ya kan. Oke, saya ini lagi dulu, saya share dulu tadi yang masalah cara menghadapi psikologi. Sudah ini belum ya? Sudah kebaca ya di situ ya? Sudah nampak?
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya bikin enjoy, santai, biar teman-teman juga bisa lebih bisa memahami. Oke, tadi sudah dijelasin juga kondisi pasar, terus kenyataan yang ada. Nah, ini tidak saya ulangi, tapi pada prinsipnya memang itulah yang harus kita ketahui teman-teman semua ya. Jadi kondisi pasar itu seringkali berubah-ubah, tidak sesuai dengan keinginan kita, artinya kita juga harus siapkan seperti itu. Oke. Tadi poin pertama udah jelas juga ya, yaitu jangan panik. Kita kadang-kadang terjebak oleh rasa kepanikan karena harga tidak sesuai dengan keinginan. Itu selalu terjadi. Ya. Artinya apa? Kontrol diri itulah yang penting. Ya, dalam pengertian kita itu harus betul-betul bisa memahami bahwa harga itu tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita lakukan. Oke, ya itu jangan panik. Kenapa ini nggak bisa pindah lagi nih? Oke. Selanjutnya, ini kok nggak bisa? Maaf nih. Terlalu canggih biasa. Oh gitu ya. Oke, jangan panik. Nah, yang kedua, money management. Ya, money management termasuk sudah juga dijelaskan mengenai bagaimana sih mengatur keuangan yang ada. Segala sesuatu harus realistis kan seperti itu. Ya. Nanti kita urai lebih detail di tanya jawab, biar teman-teman bisa memahami lebih detail lagi. Terakhir tadi yang ketiga yaitu jangan lupa belajar, itu pasti ya, karena dalam dunia trading itu tidak ada kata seperti kita sekolah ya, tamat SMP sudah selesai, kita harus ke SMA enggak, tapi harus update terus. Nah, dari tiga hal ini sebenarnya ada bagian yang perlu saya tekankan kepada teman-teman, bagaimana sih sebenarnya bimbingan kita ya, bimbingan untuk menghadapi tantangan psikologi dalam trading. Ada beberapa poin yang ini merupakan tambahan yang sudah disampaikan oleh Pak Aib tadi ya. Yang pertama, bagaimana sih cara ya untuk menghadapi tantangan psikologi dalam trading. Yang pertama yaitu kontrol diri. Apa sih yang disebut dengan kontrol diri? Yaitu kita itu sering berhadapan ketika trading itu satu, ada keinginan, ada logika, ada larangan. Yang pasti setiap orang punya keinginan untuk untung. Selalu berpikiran prinsip untung. Namun demikian, kita juga dalam menghadapi trading juga kita harus melihat logika yang ada bahwa trading tidak selamanya untung, ya kan? Tapi tidak serta-merta pasti rugi, tidak juga. Artinya apa? Logika di sini adalah bahwa ini bisnis, maka trading perlakukanlah secara bisnis. Jangan trading diperlakukan secara glamour. Sedangkan yang selanjutnya yaitu dikontrol diri keinginan, logika, dan larangan. Artinya apa? Jangan melanggar apa-apa aturan yang sudah ditetapkan dalam pengertian yaitu misalkan kita sudah menentukan target realistis itu berapa, ya kan? Artinya kita harus memahami terus risikonya berapa. Itu juga seminim mungkin kita harus tahu. Nah, untuk tahu tadi juga diurutkan di poin 3 yaitu harus belajar. Artinya pertama tadi untuk menghadapi mengontrol diri kita, ya, terutama emosi kita. Itu selalu yang menjadi penekanan saya kepada teman-teman karena dalam trading yang susah kadang-kadang mengontrol diri kita, yaitu emosi kita. Saya selalu menekankan trading yang sempurna adalah trading tidak melibatkan emosi, tapi kan nggak mungkin. Yang bisa adalah bagaimana cara kita mengendalikan dari emosi tersebut. Nah, itu yang penting, ya. Artinya fokus kita, wah keinginan saya harus untung. Nah, harus kendalikan. Nah, dalam pengertian kalau mengendalikan trading, contoh simpelnya gimana sih? Kita tidak ada dak-dek ya, deg-deg kadang-kadang kan seperti itu. Kita melakukan transaksi beli, tapi harga turun, jantung kita berdetak. Artinya penguasaan diri kita itu masih jauh dari yang kita inginkan. Pengendalian diri kita masih harus terus diperbaiki. Bagaimana pelan-pelan kita menghadapi situasi apapun, itu kita merasa enjoy karena kita sudah tahu target keuntungannya berapa, risikonya juga berapa yang siap kita tanggung. Itu adalah poin pertama dalam menghadapi tantangan tersebut, psikologi tersebut ya. Yang kedua adalah responsibility. Apa sih responsibility? Itu adalah kemampuan kita menghadapi market. Ya. Jadi setelah kita
mengontrol diri kita, kita juga harus siap merespon secara spontan. Dalam hal ini bagaimana jika seandainya harga tidak sesuai dengan keinginan kita. Tadi disebutkan yang poin pertama dari tantangan tersebut kan jangan panik ya. Artinya jangan panik, artinya ya kita harus mampu menghadapi market dalam situasi apapun. Terkadang market enjoy, santai ya, tahu-tahu bergejolak dengan tinggi. Nah, kita kadang-kadang panik. Kontrol diri kita bisa berubah. Apa yang kita lakukan? Kadang nanya teman, kita nggak percaya diri pada diri kita sendiri. Itu jangan dilakukan. Nah, ini bisa terjadi ketika kita terus mengupdate dari ilmu yang kita miliki. Ya kan? Terus dunia trading harus selalu update. Nah, untuk ketiga yang harus kita lakukan adalah kemampuan berpikir mandiri dan kreatif. Ini ada hubungannya dengan respon yang terjadi pada pergerakan harga apabila harga tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kepanikan itu harus boleh dikatakan kita kelola bagaimana ketika terjadi suatu gejolak harga kita tidak merasa panik karena kita yakin terhadap apa yang kita lakukan. Masa katakan trading itu adalah style yang kita miliki, kita tidak sama, maka kita terfokus kepada diri kita sendiri, artinya ilmu kita dapatkan dari siapapun, tapi semua keputusan harus yang kita lakukan sendiri. Jadi kita juga harus punya kreativitas sendiri. Oh iya, saya sudah pernah menemui harga seperti ini, ternyata tidak sesuai apa yang harus kita lakukan. Kita harus cepat dalam mengantisipasi seperti itu. Ya. Selanjutnya yang ketiga, dalam dunia trading, ya yang keempat ini ya, kita tadi juga udah dijelasin, memahami adanya risiko atau manajemen tadi di ini. Saya hanya mau menguraikan tadi yang ada, yaitu memahami adanya risiko. Di sini jelas, setiap bisnis apapun ada risikonya. Maka saya katakan, selalu saya mengatakan ke teman-teman juga dalam diskusi ataupun sharing-sharing bahwa trading, ya ini jangan dipotong-potong teman-teman ya. Trading, kerugian adalah suatu kepastian. Keuntungan adalah bonus. Tetapi kita bisa menciptakan suatu bonus-bonus tersebut apabila kita belajar. Nah ini ya. Nah kenapa kok bisa rugi? Pasti ya karena dia tidak mau belajar, tidak mau memanfaatkan fasilitas yang ada. Misalnya, oh iya di Bandung di situ ada di DIMEC tempat untuk belajar, manfaatkan seperti itu. Di Jogja ada di DIMEC juga cabang Jogja, di Makassar ada juga, nah apalagi di Pekanbaru juga ada. Artinya apa? Kita risiko-risiko itu kita bisa memanage menjadi suatu potensi keuntungan kalau kita belajar dari manajemen risiko tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Aib. Ya kan? Jadi kemampuan kita untuk menghadapi risiko itu adalah hal yang mutlak. Karena apa? Apabila kita bisa mampu menguasai yang namanya ilmu risiko, maka keuntungan itu otomatis. Tetapi kalau kita hanya berfokus kepada keuntungan semata ketika kita terjun bisnis di trading ini, yang kita dapatkan kebanyakan adalah kerugian karena fokus kita aja. Makanya dalam menghadapi tantangan psikologi ya kita harus tahu risikonya. Jangan sampai kita terjun dengan pasti untung. Ini bisnis, pasti ada risikonya, ada untung, ada rugi. Ini jual beli. Maka saya katakan teman-teman, kita harus bedakan bisnis dan investasi kan. Kemarin juga saya sebutkan bahwa kalau bisnis ya pasti ada untung, ada rugi. Ya, kalau investasi kemungkinan rugi juga ada, tetapi kita tidak melakukan sendiri, tetapi kita hanya menanamkan modal, tapi modal itulah yang berjalan. Istilahnya kita tidak aktif, tapi modal itulah yang bisa boleh dikatakan tujuan kita tanpa melakukan transaksi, tapi keuntungan bisa terjadi kan seperti itu. Biarpun apapun investasi juga ada risikonya seperti itu. Nah, untuk menghadapi tantangan selanjutnya apa sih? Yang kelima adalah kita juga harus bisa memahami kelemahan pada diri kita sendiri. Ya, kadang kita sering terjadi akunya besar, egonya besar, bahwa merasa inilah teknik yang terbaik kan seperti itu. Padahal belum diuji, belum di backtest, tingkat false-nya berapa. Tapi
baru dicuci coba katanya hanya berlaku 1 minggu. Wah, untung terus kan seperti itu. Dan merasa egonya tinggi, ketika ada tingkat false-nya terjadi, dia panik. Dia tidak merasa bahwa apa yang dilakukan salah, sehingga yang terjadi adalah ketika ada teman, ketika ada orang lain di sekitar yang ngasih masukan, itu kadang-kadang nggak diterima. Nah, yang baik yang gimana? Ya kita tahu setiap orang punya kelemahan. Tidak ada trading yang paling sempurna, tapi kesempurnaan itu bisa terjadi kalau kita gabungkan dari masukan dari teman-teman, masukan dari mentor ataupun orang lain yang sudah berpengalaman. Akhirnya kita bisa menentukan bahwa oh ya, semakin kita belajar itu pasti merasa kekurangan kita akan besar, kan seperti itu. Jangan merasa sudah cukup, ilmu saya sudah banyak ini dunia trading. Enggak juga. Jadi lamanya trading bukan jaminan mereka akan profit konsisten, belum tentu. Ada yang orang trading udah puluhan tahun tapi tetap aja depo konsisten daripada WD konsisten, kan banyak. Kenapa? Karena dia ada kemampuan tapi tidak hati-hati. Dia tidak mau, tidak tahu istilahnya memahami kelemahan pada diri sendiri. Nah, itu yang sering terjadi. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, saya sering terjadi juga, ini orang baru belajar, ya baru 2 bulan, tapi bisa konsisten. Karena apa? Dia ada kemampuan, ya kan? Tetapi dia hati-hati. Hati-hatinya itulah yang menentukan dia bisa konsisten, biarpun katakanlah secara orang lain mau profit sekian persen buat apa? Masa sebulan cuma 5%, kan seperti itu. Padahal kalau hitung-hitungan 5% itu udah besar. Yang penting adalah konsistensi dari profit yang kita dapatkan. Artinya dalam trading itu sebulan tidak harus profit terus, enggak juga. Siapa bilang kan gitu. Yang penting hari ini mungkin katakan, aduh saya salah nih, kena risiko, besok kena target profit. Yang penting pada akhirnya dalam hitungan kita sebulan masih growth, masih tumbuh akun kita. Karena apa? Karena kedisiplinan kita. Kedisiplinan dalam pengertian target keuntungan itu sudah ditentukan harus lebih besar daripada risiko, dan itu harus didisiplinkan. Jangan kebalik, kita pengen untung sedikit kita ambil, risiko banyak kita tahan. Yang sering terjadi kan tahan. Artinya apa? Banyak floating minus berkepanjangan. Biru sedikit di close padahal harga masih berlanjut, kan seperti itu. Ini sering terjadi. Dan anehnya diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena dia tidak memahami tentang kelemahan yang ada pada diri sendiri. Ya. Kalau kita sudah tahu kelemahannya, tiap masukan apapun ya kita terima untuk perbaikan. Nah itu untuk perbaikan bagus enggaknya kan kita ada backtest, kita coba, kan seperti itu. Makanya kita jangan alergi terhadap masukan dari orang lain apabila kita bukan menganggap kita lebih ini istilahnya kemampuan kita lebih, enggak. Tapi justru kita bersyukur karena bisa melengkapi kekurangan yang ada. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan beradaptasi secara cepat konsisten menghadapi lingkungan. Nah, beradaptasi itu artinya gini, ketika harga udah jelas-jelas tidak sesuai, ya kita harus cepat. Ya. Menghadapi situasi seperti itu kita harus tanggap. Nah, tanggap itu bisa terjadi kalau kita secara ilmu kita sudah belajar, ya kan, di poin Pak Aib tadi jelaskan, yaitu kita harus terus belajar seperti itu. Sehingga ketika terjadi sesuatu apapun, kita nggak diem aja. Udah tahu harga berbalik arah, tidak sesuai dengan arah, kata diem. Biarin aja, nanti juga balik lagi. Iya, tapi kapan? Apakah nunggu equity kita habis? Kan nggak seperti itu. Artinya kita cepat harus beradaptasi, ya kan, yang dalam situasi apapun, ya kan. Itu harus kita tekankan, dan itu kita harus catat ya. Apapun kekurangan yang ada kita itu jangan alergi, dalam poin kita catat, oh ya kelemahan saya seperti ini, dan seperti itu. Nah itu sama dengan yang poin ke-7 nantinya, kemampuan bertindak jika tidak sesuai. Yang selanjutnya apa yang harus kita lakukan juga dalam menghadapi psikologi seperti itu, ya kan? Karena namanya dunia trading pasti akan mau tidak mau harga itu kadang-kadang kita berpikir harga nanti seperti ini, ya kan? Kalau sudah naik berapa poin pasti turun, berapa naik pasti turun. Nah, itu terkadang kita tidak mengantisipasi kejadian gejolak yang ada.
Tahu-tahu naik, wah mau turun, ternyata naik lagi, pasti turun, naik lagi, pasti turun, naik lagi. Nah, psikologi kita biasanya akan berubah, tandai dengan keringat dingin, kan seperti itu, biarpun ruangan AC, kadang-kadang masih berkeringat. Itu artinya apa? Psikologi kita nggak siap. Ya kan? Nah, itu. Oke. Yang selanjutnya, yang 8 adalah berpikir objektif, tidak emosi, sebagai pengendali berpikir Anda. Jadi gini, apapun kita hadapi secara objektif, dalam artinya segala sesuatu harus realistis lah. Ini bisnis, ada untung ada rugi kan gitu. Jangan sampai kita untung bergembira ya kan, tanpa terkendali dalam konteks sangat euforia, profit, WD dihambur-hamburkan ya kan. Tetapi di satu sisi kita tidak mempertimbangkan risiko yang ada ya kan. Artinya tidak realistis, begitu rugi itu kebalikan, yang untung, katakanlah untung kita dapatkan selama 1 bulan bisa habis terkadang hanya cuma 1 hari dalam posisi harga tidak sesuai dengan market yang kita lakukan. Dalam pengertian, maka saya katakan untung itu seharusnya target itu harus lebih besar daripada risiko, jangan kebalik, ya kan? Keuntungan sedikit langsung, ya kan? Kita ambil, begitu risiko mulai melebihi dari target keuntungan, tapi kita tetap bertahan. Nah, itu harus berani kita berani katakanlah, tidak ada sudah sesuai dengan risikonya, stop loss-nya ya sudah, biarin aja. Nah, itulah untuk melatih kedisiplinan kita, melatih dari sistem trading kita sudah baik atau benar atau belum, kan itu dilihat dari kedisiplinan konsistensi kita dalam mengendalikan apapun yang terjadi, mau kena TP, mau kena stop loss. Hanya tadi disebutkan ya poin 3, yaitu kita harus belajar evaluasi terhadap kejadian yang ada. Ya, gitu. Ya, poin 9, masukan saya adalah sabar. Sabar tetap menjadi poin penting ya, namanya trader ya. Biasanya trader yang sukses itu terlihat dari tingkah lakunya, menghadapi apapun biasanya sabar. Nah, sabar bukan berarti diam ya. Sabar artinya kita menerima segala keputusan secara realistis. Untung tidak terlalu euforia, risiko juga tidak terlalu didramatisi, sedih. Kalau sedih sampai nangis Bombay, enggak juga kan. Nah, itu yang harus betul-betul kita pegang. Biar kita untuk melatih emosi psikologi kita nantinya akan lama kelamanya akan terbiasa, ya kan. Jadi istilahnya kebiasaan itu ya kalau kita lakukan jadi kebutuhan. Ini prinsip ya, prinsip hidup. Kebiasaan kalau kita biarkan menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, kalau kita tidak lakukan, itu akan menjadi sesuatu yang ada kekurangan. Apa yang kurang ya kan seperti itu. Nah, kalau kebiasaan sabar, kebiasaan disiplin kita lakukan nanti akan menjadi kebiasaan ya, jadi kebutuhan. Wah, kalau saya nggak disiplin pasti rugi. Wah, saya kalau nggak sabar pasti berantakan. Itu harus dilatih buat teman-teman juga ya. Biar kita tujuannya pasti ya, namanya bisnis adalah untung. Buat apa kita bisnis kalau rugi? Kalau rugi kan makanya dalam kerugian pengendalian money management, yaitu rugi itu harus dibatasi, jangan rugi nggak dibatasi, untung dibatasi, itu yang salah. Seperti itu. Oke, yaitu poin 10. Setiap kita melakukan apapun ya dalam dunia trading, kita harus antusiasme, ya kan, komitmen dan fokus. Antusiasme yang kemarin ya, istilah saya bahas Rabu kemarin masalah trading itu dalam menghadapi biar sukses itu apa? Salah satu itu kita harus enjoy, harus sehat, harus happy kan seperti itu. Artinya ya antusias, komitmen terhadap sistem trading yang kita miliki, fokus yaitu fokus pada tujuan yang akan kita raihkan seperti itu. Nah, kalau semuanya itu sudah jalan dari kontrol diri sudah baik ya, kita responsibility terhadap lingkungan juga bagus, berpikir mandiri dan kreatif, tidak tergantung kepada siapapun, karena untung rugi nanti kembalinya kepada diri kita ya kan. Ada risiko sudah tahu, kelemahan diri kita sendiri juga paham, hanya kita tidak istilahnya tidak menolak terhadap masukan yang ada dari orang lain, kita bisa beradaptasi, bisa menghadapi situasi apapun, berpikir objektif, tidak emosi. Nah, yang ditutup oleh 11, kalau sudah itu terjadi, maka
berjalanlah sesuai dengan track yang ada pada diri kita. Jadi diri akan mencerminkan style trading yang kita miliki. Setiap orang pasti punya style sendiri-sendiri. Katakanlah satu ruangan ini belajar, misalkan ini satu teman-teman belajar, materi sama, ya kan, bahannya sama, tetapi kalau sudah terjun di trading, itu masing-masing teman itu harus punya style sendiri-sendiri, biarpun materinya sama. Oke, mungkin itu tambahan dari saya, Pak Aib, ya, mudah-mudahan sedikit banyak dapat bermanfaat. Nanti kita bahas dalam pengertian tanya jawab, boleh. Terima kasih. Silakan dilanjut kembali, Pak Aib. Baik, terima kasih Pak Abdul. Sangat lengkap ya. Tadi materi yang saya bawakan hanya 3 poin dan ini ada nambah 11 poin dari Pak Abdul. Ini sangat bermanfaat sekali karena ini untuk pembelajaran kita pun bisa kita berbisnis dalam trading forex. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan, boleh chat aja di. Oke, ini silakan. ada tambahan lagi, Pak Aib, ya, kebetulan Bapak Nurdin sudah hadir nih. Oh iya, selamat Ada malam tambahan, Pak ya, Nurdin. ada istilahnya petuah-petuah yang Mungkin boleh ada dikatakan tambahan. cukup bermanfaat ini buat teman-teman. Silakan ya, Pak Aib, ya. Silakan Pak Nurdin, ada tambahan. Mohon maaf, selamat datang. Oke, Tadi mungkin ada kesibukan. Silakan, ada tambahan Pak Nurdin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung ya di webinar kita. Saya rasa tadi sudah di jalan tadi saya sudah ikuti poin-poin yang disampaikan Pak Aib. Ya, kemudian hampir komplit juga 11 poin yang dibawakan oleh Pak Abdul. Ya, saya rasa kita diskusi aja karena dari keduanya itu sudah sangat-sangat komplit gitu. Ya, untuk tema kita malam ini. Ya, mungkin begitu Pak Aib. Terima kasih banyak Pak Nurdin. Baik Bapak Ibu yang ada di webinar malam ini, silakan yang mau bertanya tinggal di chat room aja. Apa yang ditanyakan silakan, bebas, waktu kita masih panjang sampai jam 8 malam, masih ada sekitar 20 menitan kurang lebih. Silakan. Langsung dikupas tuntas sama Pak Abdul. Kayaknya harus ini ya. Coba pertanyaan yang baik, kasih pulsa aja ini ya. Jangan sampai. Enggak, ini langsung. Oh iya, siap. Ya kan? Tidak ada dusta di antara kita, kayaknya seperti itu. Oke, teman-teman, silakan. Ya kan? Aktif bertanya, biar jauh sama malu-malu, karena kita di sini sharing-sharing juga kan lebih enak. Iya. Jadi jangan menganggap pemateri ini pasti hebat, tidak ya. Sama posisi kita itu sebenarnya sama. Kita sharing, namanya sharing, diskusi, pasti ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Nah, artinya apa? Kita saling melengkapi. Kadang ilmu itu bisa kita dapatkan sesuatu orang yang baru, ya kan? Nah, itu saling mengisi artinya. Silakan, nggak usah malu-malu. Silakan. Halo, selamat malam Bapak-bapak semua. Ya, mau bertanya? Saya Bayu, Pak. Oh, Pak Bayu, silakan Pak Bayu. Ini saya mau sedikit tanya terkait dengan psikologis dalam trading ya. Seperti yang tadi dikatakan kan kita udah mengetahui nih bagaimana sih pergerakan market, tiba-tiba kan udah di trading plan semuanya udah tertata dengan rapi, tiba-tiba ada yang sesuatu momentum seperti kayak perang Rusia Ukraina yang mengubah segala pergerakan yang tadinya searah menjadi berbalik. Nah, gimana sih kita cara mengontrol yang tadinya udah teratur, udah planning, udah ibaratnya udah sejalur nih, udah pas, udah yakin banget, dan tiba-tiba ada momentum itu yang membuat kita trading plan kita menjadi hancur dan membuat kita menjadi nafsu. Ya udah deh, coba deh pasang lagi, dan ataupun kita yakin lagi, terus makin terus ke bawah arus terus sama pergerakan candle, terus kita coba lagi sampai equity kita tergerus sampai habis. Itu gimana sih cara ngontrolnya? Baik. Terima kasih Pak Bayu untuk pertanyaannya. Jadi mungkin saya diperjelas. Jadi kita sudah buat trading plan, tetapi
di saat kita masuk pasar, kondisi pasar beda karena adanya contoh misalkan adanya perang atau apa itu yang bisa merubah pergerakan ataupun pergerakan pasarnya menjadi tidak sesuai dengan plan yang kita buat. Boleh yang bantu jawab Pak Abdul mungkin silakan. Pak Nurdin dulu aja. Pak Nurdin boleh silakan. Pak Abdul sambil itu ya makan malam ya Pak Abdul. Iya. Nggak apa santai ya teman-teman ya. Ya. Bukan berarti saya tidak menghargai, tidak menghormati ini. Justru enak sambil ngemil, ya kan, sambil lihat chat gitu ya. Silakan. Gini Mas Bayu ya, kalau kita udah buat trading plan, biasanya untuk menjaga kita punya psikologi, ya, hal yang sering kita sarankan itu tentukan TP dan tentukan stop loss. Jadi market mau bergerak tidak menentu pun kita aman. Gitu. Seperti yang sudah dijelaskan dengan Pak Abdul, kita tidak perlu panik. Sudah dijelaskan juga sama Pak Aib, kita tidak perlu panik. Ya, biasanya orang panik ini karena takut rugi. Tapi kalau ruginya sudah ditoleransi dengan SL itu tidak ada masalah. Nanti setelah itu baru kita evaluasi lagi untuk pergerakan selanjutnya. Mungkin seperti itu Pak Bayu. Jadi bukan berarti kita biarkan kondisi itu tidak pasang stop loss. Kemudian marketnya tidak sesuai dengan arahnya kita, nah, itu bisa memang punya potensi besar untuk menghabiskan equity kita. Tapi selama kita, kalau kita bicara trading plan, orang kalau bicara trading plan itu artinya dia OP-nya di mana, ya berapa resiko yang ditentukan, kemudian dia akan exit di mana. Itu trading plan, gitu. Mungkin begitu. Mas Bayu, silakan Pak Abdul. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Ada tambahan Pak Abdul? Oh ya, jadi sama sih sebenarnya ya. Kalau saya ini sharing ya, sharingnya artinya gini, tukar pengalaman apa yang saya alami ketika psikologi terganggu. Yang pasti ketika kita mau trading kita harus pastikan pertama kalau saya dana itu adalah dana free. Ya, ketika ada dana free yang kita gunakan berapa sepertiganya aja dulu. Nah, ketika sepertiganya, ya apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah batas risiko yang siap kita tanggung itu berapa. Kita sudah punya trading plan, kita sudah punya sistem trading yang kita uji, di mana tingkat false-nya sudah di bawah 30%, itu harus setia. Nah, ketika kita sudah batasi 30% dari kerugian dari akun kita, maka itu lakukan. Terus yang kita lakukan apa? Ya kita harus punya perencanaan dalam hal ini. Satu, ketika kita menganalisa target keuntungan harus lebih besar daripada risiko. Itu selalu, saya selalu seperti itu ya. Kan itu harus kita latih dan kita harus disiplin. Ketika kita udah analisa, sistem trading kita udah bagus ya, tingkat false-nya 30% udah di bawah. Nggak usah banyak-banyak, katakanlah misalkan goal ya, kita bersih TP-nya target keuntungannya 4 poin, risikonya 3 poin. Nah, ini bikin terus seperti itu. Ketika kita sudah masuk market, TP sudah ada, SL sudah ada, sudah nggak usah dilihat mau kena TP atau mau kena stop loss, ya sudah biarin aja. Nah, kita evaluasi, ini kena TP, artinya apa? Saya alasan masuk market apa itu sebutin. Terus begitu kena TP, evaluasinya, oh iya karena saya masuk market sesuai dengan 1, teknikal saya, 2, ada info fundamental ke depan seperti ini. Ya kita artinya udah paham ini, udah 1. Terus dalam transaksi kedua, kita kena stop loss. Padahal kita udah analisa, loh ini saya masuk mumpung momennya bagus menurut perkiraan kita. Tetapi dalam evaluasi, ketika kena stop loss, kita evaluasinya, oh iya ternyata kenapa saya kena stop loss karena berbarengan dengan ada news misalkan seperti itu. Ini harus dicatat. Maka evaluasinya adalah ketika 10 kali transaksi kita hitung. Kita hitung yang kena TP berapa kali, yang kena stop loss berapa kali. Itu sebagai patokan kita untuk menguji nantinya ke depannya apakah sistem trading itu sudah benar-benar sesuai dengan plan yang kita miliki. Biar untuk menguji, biar untuk ketenangan, kita menghadapi market, jadi kita nanti nggak ada panik atau gimana. Ternyata dalam transaksi, kita hitung 10 kali tersebut, stop loss-nya kena 5 kali.
SL-nya target profitnya kena 5 kali. Secara keilmuan ya, artinya sistem trading kita itu masih harus diuji lagi. Ya, belum dikatakan tingkat false-nya di bawah 30%. Tetapi justru itu malah 50% tingkat false-nya. Artinya diuji lagi. Tetapi secara pertumbuhan akun apakah kita rugi? Enggak. Biarpun kita stop loss 5 kali, rugi 5 kali, tetapi akun kita masih tumbuh. Karena apa? Target profitnya lebih besar daripada risiko yang kita batasi. Contohnya 5 kali tadi 4 poin, 4 kali 5 udah 20 gitu nih, 20 poin. Oke. Yang stop loss kan 3 poin, artinya 3 kali 5 15. Artinya kalau di persentase kita masih dapat 5% dalam 10 kali transaksi. Nah, ini harus terus dilatih terus. Nah, kita dituntut dalam setiap trading itu istilahnya sistem trading kita itu nggak harus 100%, nggak bisa. Saya katakan belum lihat saya sehebat apapun. Pasti ada tingkat kena stop loss-nya. Tetapi kalau kena disiplinnya sudah terjadi, kita nggak butuh 100%. Tapi perbandingan 6 kali 4 atau 7 sama 3, artinya 7 kali profit, 3 stop loss, itu kita sudah boleh dikatakan master, itu udah hebat sekali kan gitu. Karena 50-50 aja kita sudah untung, udah akun kita tumbuh, apalagi perbandingannya lebih besar. Yang jadi problem selama ini kan kebalikan. Kenapa kebalikan? SL jauh lebih besar daripada TP, kan aneh. Kita pengen untung di bisnis ini, tetapi tidak kuat menahan untung, lebih kuat menahan rugi. Inilah psikologi kita yang harus betul-betul kita latihnya benar-benar. Ketika kita semuanya udah kita latih, saya yakin menghadapi situasi apapun kita tenang. Kenapa? Kita udah ada batas TP-nya, kita ada risikonya kok. Ternyata tingkat sistem trading kita sudah bagus, tingkat false-nya di bawah 30%, enjoy aja. Kita akan tenang, psikologi kita juga akan nyaman, hasilnya juga akan maksimal. Itu tambahan saya, Pak Aib. Baik, lengkap ya Pak Bayu jawabannya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi ilmu juga untuk Pak Bayu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya di chat ada dari Pak Wawan Pur. Untuk analisa XAU malam ini lanjut turun atau masih naik lagi Pak Abdul? Wah, ini langsung dinotis ke Pak Abdul ini. Langsung Pak Abdul. Oke, saya lihat chatnya di mana ini. Oke. Mas, kalau saat ini, Mas kan boleh dikatakan kalau saya ambil secara teknikal, kayak lihat di candlestick aja, kalau dilihat dari H1 dengan penurunan hari ini aja udah boleh dikatakan sekitar 15 poin ya. Artinya sudah batasan untuk range emas 15 sampai 30 per hari. Artinya kalau untuk malam ini ya ada koreksi, tetapi untuk maksimal kalau kita perhatikan di H1 ini sudah terjadi percobaan perubahan tren, baru percobaan. Tapi kalau dilihat baru percobaan artinya apa? Dia sudah di bawah level zero-nya, artinya ke depan mempunyai potensi untuk emas adalah koreksi. Maka hati-hati kalau kita melakukan transaksi untuk pembelian emas. Kalau malam ini ada kenaikan paling sekitar balik lagi ke 1930-an ya. Biarpun itu menjadi ke 1930-an tertinggi paling di open market tadi pagi aja. Maka kalau saya ini masukan aja, saya tidak merekomendasi untuk transaksi untuk buy untuk jangka waktu beberapa hari ke depan, karena kalau kita lihat coba di chart H4 ya, kalau orang bisa ngelihat trennya mau berubah belum, itu biasanya ada yang memakai MACD ya, Moving Average Divergent Convergent. Ini terjadi di H4. Ini nggak bisa saya di sini ya. Ini terjadi pola divergen. Artinya pola divergen adalah harga kecenderungan naik di chart. Ya, ini sederhana bacanya. Nanti kita bahas di materi ke depan ya Pak ya. Harga cenderung naik, tetapi indikator MACD turun. Artinya itu hati-hati akan terjadi suatu perubahan tren dari up menjadi down. Untuk time frame H4, artinya time frame H4 4 jam ke depan, ya kan? 4 jam ke depan, atau ini ada potensi untuk harga masih mengalami penurunan untuk gold atau XAU USD. Itu buat Pak Wawan. Nanti bisa chat langsung boleh, silahkan ya. Nah, sebab ini kita biar yang lainnya untuk psikologi juga boleh ini. Bisa untuk masukan. Nanti boleh. Buat teman-teman yang nanya-nanya nanti bisa chat ya. Mudah-mudahan kalau malam nggak ada jawaban biasanya tertidur.
Silakan Pak Aib. Siap, terima kasih Pak Abdul. Pak Nurdin ada tambahan atau lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Lanjut aja. Oke, Pak Wawan ya, semoga bisa dipahami. Ada dari Mbak Fitri Ratmadani, Master, saya mau bertanya, apakah level psikologis untuk trader pemula dengan trader yang sudah terjun 2 bahkan sampai 3 tahun memiliki psikologis yang sama atau berbeda? Boleh? Siapa yang jawab? Saya jawab ya. Boleh Pak Abdul Hajar. Jadi gini, Master, apakah psikologi untuk trader pemula dengan trader sudah terjun 2-3 tahun memiliki psikologi yang sama atau beda? Yang menentukan sama yang beda adalah kemampuan kita untuk menghadapinya. Ya kan? Ada yang orang baru belajar 1 tahun tapi psikologinya udah bagus, ya. Dibandingkan dengan orang yang 5 tahun ini. Tapi nggak semua ya. Rata-rata yang lebih lama ya psikologinya lebih bagus kan gitu. Tetapi tidak menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah bagaimana kita mampu menguasai diri kita sendiri. Itu kuncinya. Yang untuk menguasai diri kita sendiri ada bermacam-macam. Orang ada yang 1 minggu udah, ketenangan yang luar biasa. Ada juga orang yang berbulan-bulan, bertahun-tahun tetap aja. Maka saya katakan di awal tadi juga saya sempat bahas. Seorang trader ya bukan ditentukan lamanya. Tidak ada jaminan orang yang sudah trading bertahun-tahun akan profit konsisten. Ya, tidak ada jaminan. Saya garis bawahi, tidak ada jaminan orang yang trading bertahun-tahun bisa profit konsisten. Tetapi tidak ada hal yang mustahil orang yang baru trading tapi dia bisa konsisten. Yang membedakan apa? Kemampuan dan kehati-hatian. Yang lama kenapa kok nggak konsisten? Dia mampu secara teknikal, fundamental, ya psikologi juga kadang-kadang mampu. Tetapi karena dia tidak hati-hati, maka ya gitu-gitu aja. Untung terus, untung dikit, rugi banyak, terus itu terjadi. Nah, kuncinya di mana? Bisa juga yang udah lama itu karena penguasaan psikologinya tidak konsisten. Kadang boleh dikatakan emosi, kadang enggak. Nah, itu terus. Kalau nggak dilatih, ya sampai kapanpun bertahun-tahun juga nggak akan berhasil di dunia trading. Ya kan itu. Jadi kuncinya apakah ada beda? Ya ada, yang membedakan cuma satu. Bagaimana dia kecepatan untuk memahaminya. Itu. Baik, terima kasih Pak Abdul. Pak Nurdin ada tambahan mungkin? Saya rasa sudah komplit ya bahwa tidak menjamin orang yang sudah lama trading itu psikologinya bisa lebih baik dibanding yang baru. Siap. Terima kasih jawabannya untuk Pak Nurdin dan Pak Abdul. Mbak Fitri, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada dari ini Mbak Topa ya, Sidane. Master, apa pendapat Master tentang manipulasi market? Boleh jawab sama siapa? Silakan. Manipulasi market. Pak Nurdin boleh? Silakan. Pak Abdul itu. Ini makanannya Pak Abdul ya? Iyalah. Boleh Pak Abdul tentang bagaimana pendapat Pak Abdul tentang manipulasi market? Ini banyak pro dan kontra sebenarnya. Manipulasi market yang bagaimana? Apakah harga tidak sesuai? Apakah harga satu sisi ada yang naik, ada satu sisi turun, ya kan? Yang pasti dalam market itu sebenarnya harga itu sama, ya kan? Harga itu sama. Hanya yang membedakan satu, ada yang terregulasi, ada yang tidak, ya kan? Artinya kalau terregulasi segala sesuatu ada yang ngawasi. Maaf ini bukan berarti ini ya, biarpun yang maksudnya terregulasi gimana? Satu, dia resmi, otomatis ada yang ngawasi. Setiap pergerakan harga pun akan menjadi pengawasan. Ya, dalam hal ini misalkan ketelur lokal ada bawang putih, ya, internasional juga ada. Maka saya katakan kalau teman-teman masalah trading, nilainya yang terregulasi. Apakah broker luar tidak ada regulasi? Ada, tapi yang langsung. Ya kebanyakan seperti itu. Maka yang masuk ke Indonesia misalkan beberapa, ya saya tidak mau menyebutkan, ada beberapa yang masuk ke Indonesia itu adalah yang boleh dikatakan white label. Artinya white label memang masuk karena nggak ada regulasinya, biarpun di luarnya regulasi, masuk ke Indonesia tidak ada regulasi, artinya harga bisa dimanipulasi. Kalau kita mau manipulasi gimana? Ya bisa aja yang mengatakan spreadnya 0, katakanlah komisinya nggak ada, tapi di tengah jalan ternyata pelebarannya bisa. Kenapa?
itu bisa disetting kan seperti itu ya. Tetapi kalau yang maaf nih yang resmi dalam regulasi itu diawasi. Artinya apa? Kalau kita merasa dirugikan, kita bisa dong kita bikin laporan ke regulator. Makanya teman-teman juga harus hati-hati memilih broker, ya kan, harus benar-benar kan gitu. Jadi kita tidak merasa termanipulasi dimanipulasi oleh broker itu sendiri kan gitu. Baik. Pak Nurdin. Pak Nurdin lanjut aja ya. Lanjut. Ini ada pertanyaan lagi dari mudah-mudahan Mas nggak tahu banget tuh Mas nih, si Dane itu bisa paham, bisa mengerti tentang tadi jawaban yang dilontarkan oleh Pak Abdul. Sekarang ada pertanyaan dari Pak Putra Marwanto. Master mau bertanya, dalam menghadapi suatu news dalam dunia forex, psikologis yang bagus itu dalam trading seperti apa? Apakah harus menunggu newsnya sudah keluar atau bagaimana? Mungkin tradingnya mungkin ya nunggu newsnya rilis atau seperti apa? Boleh? Mau siapa? Pak Nurdin atau Pak Abdul? Silakan. Pak Nurdin dulu. Saya mau menunggu kopi. Jadi setiap orang ini menyikapi news ya. Para trader itu dia menyikapi news ini berbeda-beda. Gitu. Saya kalau untuk pengalaman pribadi saya nunggu rilis dulu lah. Minimal setengah jam setelah ya itu baru bisa action. Karena sebelum berita dirilis itu market biasanya agak liar ya, apalagi kalau dia berhubungan dengan high impact biasanya agak liar gitu, Mas Putra ya. Nah, kebanyakan di situ yang masuk kita nggak tahu ya, biasanya sih para spekulan gitu. Makanya kadang-kadang kita sebut aksi taking profit padahal itu spekulan gitu. Ya, pelaku pasar. Kalau saya sih pengalaman pribadi ya saya menunggu newsnya dirilis dulu. Minimal setengah jam lah setelah berita dirilis baru saya action. Gitu Mas Putra. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Pak Abdul ada tambahan? Ya sebenarnya sama aja ya, karena masuk market itu kan orang itu setiap orang bisa masuk market. Setiap orang bisa trading. Tapi yang nggak paham kan kapan saatnya masuk market kan seperti itu. Artinya apa? Kita masuk market itu juga harus punya alasan. Kadang news, ya kan? News kan ada dua kalau menurut versi saya. News yang berdasarkan data atau news yang berdasarkan sentimen market kan seperti itu. Yang data itu kan boleh dikatakan data tenaga kerja, trade balance seperti itu, ya kan? Nah itu berdasarkan data. Kalau data itu biasanya bisa terlihat juga dari teknikal sebenarnya kalau kita jeli ya dari pengalaman yang saya saya dapatkan bahwa yang harus kita perhatikan adalah volume suatu transaksi di mana masing-masing misalkan mata uang atau komoditi itu ada yang namanya volume transaksi atau yang disebut dengan ring, ada rata-rata harian, ada rata-rata bulanan, ada rata-rata katakanlah tahunan, tapi terlalu jauh kalau kita terlalu jauh. Biasanya kita melihatnya harian, mingguan, atau bulanan kan seperti itu. Nah, kalau kita tahu seperti itu, maka kita hitung. Contohnya kalau saya ini ya, ini masukan buat teman-teman. Maka kadang-kadang ada yang nanya, Pak Abdul trading nggak pakai news, kalau nggak pakai apa itu, istilahnya nggak melihat news. Bukan berarti nggak melihat. Saya ngitungnya di volume, misalkan ring. Ini transaksi apa ini? Oh, saya transaksi Euro USD. Berapa sih ring Euro USD itu harian? Harian dari pagi sampai malam sudah 150. Artinya secara hitungan sudah full back. Nah, kalau full back udah naik duluan misalkan seperti nanti malam ini ada berita loh dari Eropa ya kan tentang tenaga kerja misalkan seperti itu. Nah, yang terjadi apa? Ya kalau saya bisa nyicil dulu itu transaksi saya karena apa? Volumenya sudah full back. Sama, kalau kita harganya udah turun duluan, pernah kan kita ngalami seperti itu. Karena apa? Teman-teman kadang lengah yang difokuskan adalah di di newsnya aja. Maka saya katakan kontrol diri itu penting, di mana saya sebutkan tadi yang di kontrol diri kan ada 3 poin ya. Keinginan, logika, dan larangan. Ya kan? Ketika kita menghadapi news, kan kita mikirnya keinginan kita untung besar. Ya kan? 1. Secara logika, harga udah tinggi loh. Ya kan?
Harga tinggi artinya apa? Ya minimal kalau trennya masih naik, pasti ada koreksi dulu kan gitu. Retracement dulu pasti ada. Nah, makanya saya biasanya akan nyicil. Nah, itu bisa dilihat dari pola bentuk candle juga. Misalkan candlenya udah besar, bayarnya kecil. Nah, itu potensi turunnya jauh lebih besar ketika ada news yang berdasarkan data. Kenapa? Karena secara tidak langsung setiap orang sudah beli harga murah tadi di bawah, harga udah tinggi. Artinya kan kenaikan itu karena orang kan tingkat bayarnya tinggi. Kalau sudah dipucuk kalau bahasanya ya, itu pasti akan dijual. Nah, ternyata beritanya positif. Otomatis orang berbondong-bondong ini lengah ya. Keinginan untung tidak berdasarkan logika, ya kan? Artinya apa? Harga sudah tinggi, beritanya positif, naik dong. Ya, padahal itu jebakan sering terjadi di mana pada saat tertentu, nah ini newsnya besar, itu big trade bermain ya. Big trade beberapa ya, baik istilahnya yang di luar istilahnya pemain besar ya. Nah, di situ dia kadang-kadang bisa melakukan transaksi spontan dengan lot cukup besar ya, tanpa batas kerugian nol, bukan nggak rugi, dia melakukan transaksi. Benar beritanya positif naik. Kadang sering terjadi naiknya itu sedikit. Naik bikin shadow terjun bebas. Itu sering terjadi. Maka teman-teman kadang terkecoh. Ini beritanya positif, kenapa kok terjun? Kan sering terjadi. Ini beritanya negatif, kenapa kok naik? Kan seperti itu. Kenapa? Karena volumenya transaksi ringnya sudah terpenuhi. Lain dengan kita melihat volumenya belum terpenuhi, ada news. Ya, saya lebih baik tidak masuk market. Kan seperti itu. Itu makanya setiap orang punya versi sendiri-sendiri. Nah, nanti kita bisa lah untuk kedepannya kita ulas masalah teknikal berdasarkan nanti di candlestick yang ada hubungannya dengan news. Bagaimana menghadapi news. Nanti ada bab tersendiri ya, boleh dibahas di sini Pak Aib ya, sama Pak Nurdin. Iya Pak. Siap. Silakan ditambahi boleh. Pak Nurdin silakan tambahan. Rasa komplit itu dari Pak Abdul. Sudah komplit. Oke. Pertanyaan yang terakhir nih. Tadi jawaban dari Pak Abdul mudah-mudahan bisa dipahami oleh Pak Putra. Sekarang pertanyaan terakhir dari Ibu Endang Yuli, Master. Mau bertanya, keseringan masuk market apakah berpengaruh ke psikologis, Master? Mungkin pertanyaan terakhir dijawab oleh Pak Nurdin. Silakan sebagai penutup. Ya, tergantung sih sebenarnya ya. Keseringan nggak ada masalah. Ya, dia tidak akan mempengaruhi, tergantung apa namanya Mbak Endang ini, tergantung kita ini tipikalnya apa gitu. Kalau tipikalnya scalping, ya scalping memang masuk keluar market gitu. Yang penting memang kita udah terbiasa, udah melatih diri kita di psikologi kita ya, berani cut loss gitu. Itu tidak ada masalah. Kecuali kalau misalkan kita tipikalnya day trade terus main scalping, nah itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Apalagi kalau misalkan tipikalnya ya swing ya, terus mau masuk keluar. Gitu. Ya, jadi tergantung tipikal trader itu sendiri. Kalau mereka sudah memilih untuk menjadi scalper, mereka akan belajar tentang psikologi trading seorang scalper. Gitu. Karena psikologi ini kalau untuk pembahasan selanjutnya dia terbagi-bagi lagi. Psikologi untuk yang swing, ya, untuk yang day trade maupun yang scalping, ya itu berbeda. Jadi jawabannya bisa, ya. Tapi kalau misalkan dia day trade, tradingnya punya pola trading sekali, 2 kali sehari, kemudian tiba-tiba besoknya dia mainnya keseringan, ya tentunya itu akan sangat berpengaruh. Apalagi kalau misalkan udah profit, merasa belum cukup, masuk lagi, merasa belum cukup, tiba-tiba keseret market. Begitupun sebaliknya. Mungkin gitu. Baik, jadi kurang konsen. Baik, terima kasih Pak Nurdin. Nah, biasa ngerti. Psikologi masih kena ini. Oke ya, tambahan aja dikit ya sebelum ditutup ya. Buat Pak siapa itu Mbak Endang, Ibu Endang ya. Master mau bertanya, keseringan masuk market apakah berpengaruh terhadap psikologi Master? Sebenarnya keseringan juga nggak masalah. Yang penting saya kemarin juga membahas kalau trading itu harus
happy, trading itu harus sehat, tidak keluar masuk cepatnya, kan seperti itu. Artinya secara psikologi, ya kalau kita enjoy, kita happy, dan momen ada, silakan masuk berkali-kali, kan boleh, kan seperti itu. Nah, tetapi kalau jangan sampai kita udah capek, kita lagi ada masalah, ya kan, momen nggak ada, kita keluar masuk, itu tidak akan pernah menjadi keuntungan. Itu pengalaman saya. Adanya ngaco, harga naik ternyata turun, harga turun ternyata naik. Nah, apa yang terjadi kalau kita keseringan, psikologi kita justru terganggu, apalagi kita ngelihat chart, ya kan. Nah, kenapa? Otak udah capek kan gitu. Untung tidak kan gitu. Maka saya katakan boleh dalam kondisi happy, santai, enjoy, dan momen ada. Tetapi kalau kita nggak ada, dalam posisi nggak happy, ada masalah, tidak santai, ya kan, tidak badan kurang sehat, ya kan, kita lebih baik nggak usah masuk market. Kalau saya seperti itu aja, sederhana sebenarnya. Itu tambahan saya. Mungkin Pak Aib ya. Sebelum ada closing statement. Oh ya Pak Wan, siap, terima kasih. Boleh nanti teman-teman yang diskusi teknikal atau ini boleh ya, tidak hanya psikologi. Sebenarnya Pak Aib, saya juga Pak Nurdin itu tidak hanya psikologi ya. Artinya apa? Teknikal, fundamental kita bisa jalan. Oke, mungkin itu Pak Aib ya. Boleh nanti chatting langsung. Terima kasih Pak Abdul. Mungkin itu jawaban pertanyaan terakhir dari Bapak Ibu. Yang mau tanya-tanya silakan boleh langsung chat ke personal, entah itu Pak Abdul, entah Pak Nurdin, bahkan saya langsung pun silakan untuk Bapak Ibu. Mudah-mudahan di webinar malam ini bermanfaat buat Bapak Ibu dan bisa diaplikasikan saat nanti Bapak Ibu trading ataupun belajar trading. Silahkan diaplikasikan ilmu yang didapat, silahkan diaplikasikan, dan semoga apa yang kita sampaikan ini bisa merubah pikir Bapak Ibu tentang pandangan dan tentang ini ya, tentang ini trading forex ini bisnis, artinya kita lakukanlah ini seperti bisnis. Baik, mungkin gitu aja ya Pak Abdul, Pak Nurdin, webinar untuk hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan tema mungkin yang agak berbeda lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Abdul selaku Kepala Cabang di Pekanbaru, dan terima kasih juga kepada Bapak Nurdin selaku Kepala Cabang di Dimex Makassar. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan menyaksikan webinar malam ini. Kita ketemu minggu depan di hari Rabu dan jam yang sama. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu buat semua.